Pernah nggak kamu lihat uang transport yang cuma 100.000 tiap bulan, tapi ternyata menguap jutaan dalam setahun? Begitu banyak orang menganggap biaya transportasi itu sepele, padahal di balik tiap perjalanan ada pola pengeluaran yang menumpuk tanpa disadari. Dalam 3 detik pertama ini, saya ingin mengajak kamu menelusuri jejak uang transport yang tampak kecil itu, menguap mengapa ia bisa menjadi lubang hitam finansial, dan memberikan cara konkret supaya kamu tidak lagi kehilangan jutaan hanya karena naik-naik kendaraan setiap hari. Kita semua tahu bahwa transportasi adalah kebutuhan dasar. Baik kamu seorang pekerja kantoran yang harus menempuh jarak 1015 km tiap pagi, atau mahasiswa yang harus bolak-balik kampus, uang transport selalu muncul di catatan pengeluaran. Namun, kebanyakan orang hanya mencatat total bulanan tanpa memperhatikan detailnya. Mereka menganggap 100.000 per bulan sudah cukup jelas, padahal di dalam angka itu tersembunyi biaya tak terduga seperti parkir, tol, bahan bakar yang naik turun, tarif ojek online pada jam sibuk, dan bahkan biaya tambahan karena tidak memanfaatkan promo atau kartu langganan. Jika dihitung secara kumulatif, selisih kecil tiap hari bisa berakumulasi menjadi ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah dalam setahun. Inilah akar masalah, kurangnya kesadaran tentang pola pengeluaran transportasi dan minimnya strategi pengelolaan yang terstruktur. Akar penyebabnya bermula dari 3 kebiasaan yang hampir semua orang lakukan. Pertama, kebiasaan mengandalkan satu moda transportasi tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih ekonomis. Kedua, ketidakteraturan dalam mencatat setiap pengeluaran kecil, sehingga tidak ada data yang bisa dianalisis. Ketiga, kecenderungan mengikuti tren atau kenyamanan sesaat, misalnya memesan ojek online setiap kali hujan tanpa mengecek opsi lain. Ketiga kebiasaan ini menciptakan lingkaran tak terputus di mana uang transport terasa kecil di mata, namun secara total menjadi beban finansial yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, saya akan memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang sederhana namun efektif: pemetaan, evaluasi, optimasi, dan pemantauan. Pemetaan berarti kamu harus menelusuri setiap langkah perjalanan, mencatat biaya yang muncul, serta mengidentifikasi titik-titik di mana uang keluar. Evaluasi adalah proses menilai apakah setiap biaya memang diperlukan atau ada alternatif yang lebih murah. Optimasi melibatkan penerapan strategi penghematan, seperti memilih moda transportasi yang lebih efisien atau memanfaatkan fasilitas langganan. Terakhir, pemantauan memastikan semua langkah tetap berjalan, dan kamu dapat menyesuaikan kembali bila ada perubahan. Kerangka ini tidak hanya memberi gambaran menyeluruh, tetapi juga memecah masalah menjadi bagian-bagian yang dapat ditangani satu persatu. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengumpulkan data secara detail. Mulailah dengan menuliskan setiap pengeluaran transportasi selama 1 minggu penuh, termasuk tiket kereta, biaya bensin, tarif ojek, biaya parkir, dan bahkan uang jajan di halte. Jangan lupa mencatat waktu, jarak, dan alasan penggunaan moda tersebut. Jika kamu merasa susah menulis manual, gunakan aplikasi catatan di ponsel yang dapat merekam angka secara cepat. Kunci di sini adalah konsistensi, bahkan pengeluaran sekecil 100.000 harus masuk dalam catatan. Setelah 1 minggu, kamu akan memiliki gambaran yang jelas tentang berapa total uang yang keluar, serta pola-pola yang muncul. Misalnya hari Senin dan Selasa selalu lebih mahal karena ada rapat di luar kota. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi setiap komponen biaya. Disinilah kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah saya benar-benar membutuhkan ojek pada jam sibuk, atau bisa menunggu transportasi umum? Apakah biaya parkir di kantor dapat dihindari dengan menggunakan sepeda atau motor pribadi? Apakah saya memanfaatkan kartu langganan kereta yang memberikan potongan tarif? Evaluasi ini bukan sekadar menilai harga, melainkan menilai nilai fungsional dari tiap pilihan. Misalnya, ojek memang lebih cepat, tetapi jika kamu menambahkan biaya tambahan karena macet, waktu yang dihemat tidak sebanding dengan uang yang keluar. Dengan menuliskan pro dan kontra tiap moda, kamu dapat mengidentifikasi mana yang memberikan nilai terbaik dan mana yang hanya menambah beban. Setelah mengetahui moda mana yang kurang efisien, kini saatnya mengoptimalkan. Salah satu strategi paling ampuh adalah menggabungkan beberapa moda transportasi dalam satu perjalanan, yang sering disebut multimodal. Misalnya, kamu dapat menumpangi bus kota hingga titik tertentu, kemudian melanjutkan dengan sepeda listrik yang dapat dipinjam di stasiun. Kombinasi ini tidak hanya mengurangi biaya bahan bakar, tetapi juga mengurangi waktu tempuh karena menghindari kemacetan di jalan utama. Alternatif lain adalah memanfaatkan layanan car sharing atau ridepooling, di mana biaya dibagi dengan penumpang lain yang memiliki rute serupa. Jika kamu memiliki akses ke kartu langganan transportasi umum, pastikan menggunakannya secara maksimal. Biasanya kartu tersebut memberikan potongan signifikan dibandingkan pembelian tiket harian. Pada saat yang sama, perhatikan faktor keamanan dan kenyamanan.
karena strategi penghematan tidak akan bertahan lama bila terasa tidak nyaman atau berisiko. Langkah berikutnya adalah menyesuaikan jadwal kerja atau kuliah bila memungkinkan. Banyak perusahaan kini memberikan fleksibilitas jam kerja, yang memungkinkan kamu menghindari jam-jam puncak. Jika kamu dapat memulai pekerjaan 1 atau 2 jam lebih awal, kamu tidak hanya mengurangi biaya transportasi karena tarif ojek biasanya lebih tinggi pada jam sibuk, tetapi juga menghemat waktu yang berharga. Bagi mahasiswa, mengatur jadwal kuliah agar tidak berdekatan dengan kelas yang berlokasi jauh dapat mengurangi kebutuhan perjalanan bolak-balik. Jika fleksibilitas tidak tersedia, pertimbangkan untuk bekerja dari rumah 1 atau 2 hari dalam seminggu. Ini secara otomatis mengurangi biaya transportasi hampir setengahnya. Setelah semua strategi diterapkan, penting untuk memantau hasil secara berkala. Buatlah review bulanan, di mana kamu kembali mengumpulkan data pengeluaran transportasi dan membandingkannya dengan bulan sebelumnya. Jika angka menunjukkan penurunan yang signifikan, berarti strategi yang kamu pilih berhasil. Namun, bila tidak ada perubahan, periksa kembali setiap langkah. Apakah kamu benar-benar konsisten mencatat? Apakah ada biaya tak terduga yang muncul? Atau apakah kebiasaan lama kembali menguasai? Pemantauan bukan sekadar melihat angka, melainkan juga menilai apakah kamu masih nyaman dengan cara baru, dan apakah ada peluang tambahan untuk mengoptimalkan lebih jauh. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita lihat contoh situasi seorang karyawan bernama Rina. Rina bekerja di sebuah perusahaan pusat kota dan selama 6 bulan terakhir menghabiskan rata-rata 100.000 per hari untuk transportasi, yang berarti hampir 3 juta per bulan. Setelah melakukan pemetaan, Rina menemukan bahwa 40% dari biaya tersebut berasal dari ojek pada pagi hari karena ia selalu terlambat. Ia juga menghabiskan biaya parkir di kantor sebesar 20.000 per hari. Dengan evaluasi, Rina menyadari bahwa ia dapat beralih ke bus kota yang hanya memerlukan biaya 10.000 per hari. Namun ia khawatir akan terlambat karena harus berganti moda. Rina kemudian mengoptimalkan dengan membeli kartu langganan bulanan yang memberikan potongan 30% pada tarif bus, serta bersepeda dari rumah ke halte bus terdekat, mengurangi jarak tempuh bus menjadi hanya 5 km. Selain itu, ia mengajukan fleksibilitas jam kerja kepada atasan, sehingga dapat berangkat lebih awal dan menghindari jam-jam macet. Hasilnya, dalam 3 bulan pertama, pengeluaran transportasinya turun menjadi 30.000 per hari, dan total penghematan mencapai lebih dari 1 juta per bulan. Rina terus memantau dengan mencatat setiap pengeluaran, dan ketika ia menemukan bahwa biaya parkir masih muncul pada hari-hari tertentu, ia menyesuaikan lagi dengan menggunakan transportasi umum hingga kantor, menghilangkan biaya parkir sepenuhnya. Meskipun strategi di atas terbukti efektif, ada beberapa risiko umum yang perlu diwaspadai. Pertama, terlalu fokus pada penghematan dapat membuat kamu mengorbankan keselamatan atau kenyamanan, misalnya memilih rute yang lebih cepat namun berbahaya. Kedua, mengandalkan satu moda transportasi saja dapat menimbulkan masalah bila terjadi gangguan layanan, seperti kerusakan bus atau penutupan jalur. Ketiga, kebiasaan menunda evaluasi dapat membuat kamu kembali ke pola lama tanpa menyadari kerugian yang terjadi. Untuk mengatasi risiko tersebut, selalu sisipkan alternatif cadangan dalam perencanaan, dan lakukan evaluasi rutin minimal sebulan sekali. Jika ada perubahan signifikan dalam tarif atau kebijakan transportasi publik, sesuaikan strategi dengan cepat, sehingga kamu tidak terjebak dalam biaya yang tidak terduga. Bagaimana cara mengukur apakah semua langkah yang kamu ambil sudah berhasil? Mulailah dengan menetapkan target penghematan yang realistis, misalnya mengurangi total pengeluaran transportasi sebesar 30% dalam 3 bulan pertama. Kemudian, bandingkan data aktual dengan target tersebut pada akhir periode. Selain angka, perhatikan juga indikator non-finansial, seperti berkurangnya waktu tempuh, peningkatan rasa nyaman, atau penurunan stres karena tidak terjebak macet. Jika sebagian besar indikator menunjukkan perbaikan, berarti strategi kamu berada di jalur yang tepat. Namun, bila target belum tercapai, identifikasi hambatan utama, apakah masih ada moda yang terlalu mahal, atau apakah jadwal kerja masih mengharuskan perjalanan pada jam-jam puncak. Dari sana, lakukan penyesuaian tambahan, misalnya menambah frekuensi penggunaan sepeda atau mencari rekan kerja yang dapat berbagi kendaraan. Selama proses ini, banyak orang membuat kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap semua biaya transportasi bersifat tetap, padahal banyak biaya bersifat variabel dan dapat dipengaruhi oleh pilihan pribadi. Misalnya, tarif ojek online seringkali berubah tergantung pada permintaan, sehingga menunggu sedikit lebih lama atau memilih layanan alternatif dapat menghemat banyak uang. Kesalahan lain adalah tidak memanfaatkan program loyalitas atau diskon yang ditawarkan oleh perusahaan transportasi. Seringkali kartu langganan atau aplikasi resmi menyediakan promo khusus yang tidak diketahui banyak orang.
Kesalahan ketiga adalah menolak beradaptasi dengan teknologi baru, seperti aplikasi berbagi sepeda atau kendaraan listrik, yang sebenarnya dapat menurunkan biaya secara signifikan bila dipakai dengan bijak. Menghindari kesalahan-kesalahan ini memerlukan sikap terbuka, kebiasaan mencatat, dan kemauan untuk bereksperimen dengan opsi baru. Jika kamu merasa langkah awal belum memberikan hasil yang diharapkan, tidak perlu panik. Pertama, kembali ke catatan awal dan periksa apakah semua pengeluaran sudah tercatat dengan akurat. Seringkali ada biaya kecil yang terlewat, seperti pembayaran tol elektronik yang otomatis. Kedua, tinjau kembali pilihan mode transportasi. Mungkin ada opsi yang lebih murah namun belum kamu pertimbangkan, seperti menggunakan layanan transportasi berbasis komunitas yang menawarkan tarif tetap. Ketiga, evaluasi kembali jadwal harian, kadang perubahan kecil, seperti menyesuaikan jam keberangkatan atau menggabungkan perjalanan dengan teman sekantor, dapat menghasilkan penghematan yang signifikan. Dengan melakukan iterasi berulang, kamu akan menemukan kombinasi optimal yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidupmu. Akhirnya, mari kita rangkum apa yang telah kita bahas. Kita mulai dengan menyadari bahwa uang transport yang tampak kecil setiap hari dapat menjadi beban jutaan dalam setahun bila tidak dikelola dengan cermat. Kita mengidentifikasi 3 kebiasaan utama yang menjadi akar masalah, lalu memperkenalkan kerangka kerja pemetaan, evaluasi, optimasi, dan pemantauan. Selanjutnya, kita menelusuri langkah-langkah praktis. Mencatat semua pengeluaran, menilai nilai tiap moda, menggabungkan transportasi multimodal, memanfaatkan kartu langganan, menyesuaikan jadwal kerja, serta melakukan review bulanan. Kita menambahkan contoh nyata Rina untuk memperlihatkan bagaimana strategi ini bekerja di lapangan, serta mengingatkan tentang risiko, cara mengukur keberhasilan, dan kesalahan yang harus dihindari. Dengan pendekatan yang terstruktur, kamu tidak hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas hidup. Sekarang giliran kamu. Coba luangkan waktu 1 hari untuk mencatat setiap pengeluaran transportasi, lalu bandingkan dengan pola yang selama ini kamu anggap wajar. Lihat apakah ada ruang untuk beralih ke moda yang lebih murah atau mengoptimalkan rute. Jika kamu menemukan cara baru yang berhasil, bagikan pengalamanmu di kolom komentar, karena cerita kamu bisa menginspirasi orang lain yang masih terjebak dalam lingkaran pengeluaran transportasi yang tak terkendali. Jangan lupa untuk terus memantau hasilnya, dan beritahu kami bagaimana perubahan tersebut memengaruhi keuangan serta keseharianmu. Terima kasih sudah menonton. Semoga langkah-langkah ini membantu kamu mengubah uang transport yang kecil menjadi aset yang lebih berarti. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menghemat. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.